kita berinfak ikhlas karena Allah Ta'ala ya anak-anak. Sudah infaknya terkumpul nak? Sudah. Infaknya ikhlas karena Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba dihitung infaknya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Dan tidak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita hormati ibu kepala sekolah, yang sama-sama kita hormati ibu dan bapak guru Majelis Guru SD 04 Lubuk Alun. Baiklah, saya Noviawati yang bertugas sebagai moderator akan menyampaikan susunan acara kita pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua penyampaian materi yang disampaikan oleh guru CGP kita, calon guru penggerak, yaitu Ibu Yusri tentang pengembangan budaya positif. Yang ketiga arahan dari kepala sekolah, dan yang keempat penutup. Baiklah, kita kepada acara yang kedua, yaitu penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Yusri. Kepada Ibu Yusri dipersilakan. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Noviawati yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua waktu, terutama kepada saya untuk menampilkan perkembangan budaya positif di sekolah yang sangat kita cintai ini, yaitu di SD 04 Belum, di SD 04 Belum. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, dari katanya budaya positif adalah salah satu kebiasaan positif. Kita ketahui pusat positif tadi adalah hal yang baik, suatu impian bagi kita di sekolah kita terciptanya budaya positif yang nantinya akan berimbas kepada peserta didik kita, dan mudah-mudahan budaya positif yang sudah mengimbas kepada peserta didik kita ini akhirnya dibawa oleh mereka dari pendidikan awalnya, dari pendidikan dasar, SMP, SMA sampai mereka menuju perguruan tinggi, yang mana dengan budaya positif yang mereka miliki ini, mereka akan diterima sebagai manusia yang seutuhnya dan merdeka di kalangan masyarakat dan bangsa. Baiklah Bapak-Bapak Ibu,
Berikut adalah materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama berawal dari disiplin. Nah, makna kata disiplin ini ibu-ibu, bapak-bapak, sebelumnya kita berpikir disiplin itu adalah suatu kepatuhan. Kita patuh mengikuti alurnya dari A sampai Z-nya, kita ikuti alurnya. Artinya kita udah disiplin. Karena ingin patuh, kita ikuti alurnya. Tapi padahal sebenarnya itu tidak. Disiplin tadi kembali kepada diri sang anak. Kalau mereka meyakini disiplin tadi, berarti dia mengikuti bukan karena suatu perintah, suatu tugas, atau suatu ultimatum dari sang gurunya terhadap disiplinnya. Tapi dia mengikuti karena kesadarannya dan keyakinan dalam dirinya. Seperti ini, disiplin di mana menjadi sesuatu yang diyakini oleh seseorang karena untuk mendapatkan kepatuhan. D. Patuh kepada sang guru, dilakukannya disiplin. Nah, harapan sebenarnya disiplin itu bukan seperti itu. Disiplin tadi memang kesadaran dalam dirinya untuk mengikutinya. Kenapa seperti itu, Bu? Contohnya disiplin waktu. Kenapa anak peserta didik kita atur untuk disiplin waktu? Karena seandainya mereka tidak berdisiplin dalam waktu, berapa rentang kegiatan sekolah yang tertinggal. Karena tertinggalnya, berapa banyak kekurangan yang dia miliki. Nah, kalau seandainya dia sadar, dia yakin disiplin tadi terhadap dirinya sendiri, tidak akan suatu kepatuhan yang dia laksanakan, tapi karena kesadarannya supaya tidak banyak ketinggalan, saya harus disiplin. Seperti itu yang kebenarannya. Nah, dalam disiplin ini nanti akan muncul dalam nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini salah satunya adalah nilai universal. Nilai universal ini nilai yang disepakati bersama, diterima secara utuh oleh masyarakat. Artinya nilai kebajikan universal ini berkelanjutan dari awal dia miliki sampai nanti dia pertahankan yang universal yang dia miliki. Nanti akan berujunglah pada keyakinan kelas di ending terakhir materi. Nah, untuk mencapai kedisiplinan tadi, banyak kita temui anak-anak melanggar atau tidak bisa mengikuti lah. Nah, di sana timbullah motivasi dari seorang guru, dinamakan dengan motivasi perilaku manusia. Motivasi ini ada 3, bapak-bapak ibu. Nah, motivasi 1 dan 2 ini adalah motivasi yang harus dihindari oleh seorang guru. Kita melaksanakannya seperti ini dalam bayangan awak, dalam anggapan awak, ini bagus. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Ini adalah yang dikatakan dengan hukuman. Anak tadi pergi ke sekolah karena patuh, karena takut menghindari hukuman. Jadi dia melaksanakan kegiatannya tadi karena takut dihukum. Jadi dia patuh ke guru karena menghindari hukuman. Seandainya tidak ada hukuman, apakah peserta didik tetap melaksanakannya? Jawaban kita pasti tidak. Nah, makanya ini dihindari oleh seorang guru. Yang kedua, motivasi ini mendapatkan imbalan dan penghargaan. Nah, kalau besok kamu datang lebih cepat, ibu akan kasih bonus kamu buku 1. Seandainya si guru yang bersangkutan tidak bisa memberikan imbalan, tidak bisa memberikan penghargaan, sang murid akan kecewa. Ibu itu memberi penghargaan palsu aja, memberikan imbalan. Dia tidak akan lagi melaksanakan kedisiplinan tadi yang dia laksanakan. Tidak akan lagi melaksanakan nilai kebajikan yang dia tanam dalam dirinya. Tapi nilai kebajikan mana yang akan dia tanam, disiplin mana yang akan dia tumbuh, motivasi mana yang harus dimiliki oleh seorang guru, motivasi yang bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang percaya bapak-bapak ibu, dia pergi ke sekolah dengan disiplin, yakin dia kalau dia tidak disiplin, kalau dia tidak menanam nilai kebajikan, ini yang saya dapat, ini saya alami, ini kerugian saya. Contoh disiplin waktu. Kalau saya telat, nanti berapa banyak pelajaran yang saya tinggalkan. Saya tidak disiplin waktu, berapa banyak saya meninggalkan senam. Itu yang sebenarnya motivasi yang harus diberikan oleh seorang. Jadi yang ini, kalau misalnya tidak dihubungan itu dulu, dalam bisa itu nggak ada, itu tidak benar. Itu jadinya jadi seandainya tidak ada rumah, dia sampai timbul ya. Kalau nggak ada penghargaan, nggak ada imbalan dari guru, tidak dihindarkannya. Jadi sampai kapan kita memberikan penghargaan? Sampai kapan kita tidak jenuh memberikan hukuman? Nah, motivasi ini nanti tergantung lagi ke dalam 5 kebutuhan manusia.
Ini 5 kebutuhan manusia, termasuk 5 kebutuhan peserta hidup. Kebutuhan bertahan hidup kita sama mengetahui semuanya, ada kesehatan, makan, minum, kebutuhan dia mereka setiap hari. Seandainya mereka tidak terpenuhi dalam ini memang dipenuhi oleh keluarga, akan terjadi rentetan nilai yang tidak kebajikan tadi. Timbul dia ke sekolah, tak lengkap semuanya di rumah, muncul tidak datang tidak tepat waktu, muncul kembali motivasi dari seorang guru. Motivasi apa yang diambil oleh seorang guru tadi? Kan ada berentetan dari keluarga. Yang kedua namanya 5 kebutuhan manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Ini seperti perhatian, bisa jadi perhatian dari rumah tidak lengkap, ditambah lagi perhatian dari guru kurang. Contoh, kita memberikan penguatan kepada Yuni saja ke depan. Jadi sang anak tadi merasa kasih sayangnya kurang. Jadi dia merasa tidak diterima di kelas. Kenapa? Ibu guru cuma perhatian kepada si Yuni. Kenapa tidak percaya? Jadi dia merasa tidak diperhatikan oleh seorang guru. Berarti dia merasa kurang kasih sayang dari seorang gurunya. Ditambah mungkin dia kurang dari rumah, ditambahlah overacting di sekolah untuk mendapatkan kasih sayang dari guru tadi. Artinya dia bisa diterima di kelas musuh. Nah ini penguasaan, maksudnya penguasaan di sini. Mungkin siswa kita ada yang bukan berarti dia menguasai kelas, tapi mungkin ada siswa kita yang kompeten, memiliki kompetensi, memiliki pengetahuan yang lebih dari yang lain, tapi tidak nampak dari seorang guru. Ini kembali dia kepada otonomnya. Jadi dia ingin kompetensi yang memiliki tadi diketahui sang guru, diakui, diterima, tahu guru bahwa dia memiliki kompetensi. Jadi supaya kompetensi tadi diketahui oleh seorang guru, dia buatlah ulang-ulang merasa berkuasa di kelas. Seperti mungkin dia memiliki kompetensi olahraga, tadi suka olahraga bola saja yang dia perbuat ulang-ulang, sampai guru tadi mengakui kalau dia memiliki kompetensi dalam bola tadi. Jadi dia merasa berkuasa terhadap yang lain. Kemudian kebebasan, ini otonom, ini biasanya terpenjuru kepada mungkin pembelajaran yang kita berikan itu saja, atau di rumahnya mendapatkan makanan, menunya ikan. Jadi dia juga ingin bebas dalam menu makanannya tadi. Ingin jadi tiba di sekolah, bisa jadi dia nampak menu temannya ayam, diambil, jadi dia ingin bebas. Nah itu saja yang kita berikan kepada peserta didik. Banyaklah kolaborasi di dalam pembelajaran ini. Yang kesenangan ini seperti banyak kita temui, banyak dia main dalam materi tertawa, kemudian mengutamakan mainan. Berarti dia mengutamakan fungsi permainannya di dalam kelas. Berarti dia ingin kesenangannya saja yang di dalam kelas. Itu nanti menampakkan 5 kebutuhan ini sampai pula dan dari mana peserta didik kita kurang di bagian kebutuhan mana yang pertama. Nah, dalam 5 kebutuhan tadi timbullah tindakan kepada seorang guru yang inilah dikatakan dengan 5 posisi kontrol seorang individu. 5 posisi awal yang memiliki kepada seorang guru. Yang ini yang tadi seperti kita bicarakan beberapa kali. Seperti seorang guru dikatakan penghukum. Ini sangat dihindari karena ini adalah motivasi sangat ekstrim. Sang guru yang menyatakan hukuman akan menyatakan seperti ini: patuhi aturan saya. Seperti ada yang dikatakan, bisa dengar ibu, kalau nggak bisa keluar. Itu sejenis hukuman. Kata lantunan kasar yang kita ucapkan akan merusak fisik dan mental peserta didik. Contoh, patuhi aturan saya atau awas, itu sejenis hukuman. Kamu selalu salah, kamu lagi masih masuk dalam penghukum. Di sini sang didik, peserta didik akan merasa tertekan. Walaupun dia sudah dididik kasar di rumah, di lingkungannya di rumah juga seperti itu, apakah kita di sekolah juga memberikan penghukum? Mungkin di sekolah lah yang sedikit akan menggunakan yang seperti dia terima dari dalam masyarakat. Inilah kata-kata yang sering kita keluar dalam jalur kontrol. Ini dikatakan motivasi ekstrinsik adalah salah satu posisi kontrol yang harus dihindari oleh sang guru. Ini kata-katanya bahwa patuhi aturan saya, kamu selalu salah, selalu kamu yang memiliki peluang. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, di sini guru berkata lembut. Dia merasa lembut, tapi siswa, kalau kita berhadapan dengan siswa yang mentalnya lemah, dia akan langsung down. Deh, kalau awak tadilah model itu ibu guru aja dia.
merasa ini juga tidak baik. Ibu sama kecewa dengan karena kamu dimarahi kepala. Jadi kan kita membuat dia yang merasa bersalah, merasa dirinya bersalah karena perbuatannya. Ini juga dihindari oleh seorang pendidik. Dia menggunakan keyakinan membuat awak nyaman, tapi ini bertahan lama, tidak pendek. Dia akan merasakan dia pernah membuat rasa bersalah dalam tindakannya kepada sang ibu. Ini salah satu contohnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kepada kamu, nah kok enggak juga mengerti? Jadi kan dia langsung tertindas itu. Tertindasnya tidak dalam kata-kata tapi berupa perasaan. Kenapa tidak dengan kata-kata? Karena kita menyampaikannya dengan lembut. Nanti dalam 5 posisi kontrolnya ada posisi kontrol yang nanti kita kaitkan dengan lembut. Yang ketiga, kita berposisi sebagai teman. Posisi ini memang kita berposisi sebagai teman. Ayolah nak, bisa nak bantu Bapak? Awak pintar kan? Tolong Bapak cie. Nah, seperti itu. Nah, seandainya ini kita lakukan berkelanjutan, akan timbullah dari peserta didik rasa untuk menghargai kepada seorang guru berkurang. Seandainya kita tidak bisa memberikan yang seperti ini, lembut lagi seperti ini, dia akan merasa kecewa. Guru itu memberikannya padahal yang sebenarnya tidak. Di poin 1, 2, dan 3 ini sangat dihindari oleh sang pendidik. Mana yang dibolehkan? Pemantau ini juga tidak boleh. Ini dikatakan pemantau, dia mengawasi, bertanggung jawab, tapi ini masih bisa ditolerir, masih bisa digunakan guru sebagai pengontrol peserta didik. Di sini dia mengawasi, bertanggung jawab terhadap murid, terhadap peraturan dan konsekuensi. Ini adalah konsekuensi. Konsekuensi ini beda dengan hukuman. Kalau hukuman langsung kita jatuhkan, tetapi kalau konsekuensi sudah ada aturan sebelumnya, sudah ada kita sepakati aturan sebelumnya. Konsekuensi ini berjalan di jangka pendek, tidak menerus dirasakan oleh peserta didik, tapi hukuman akan dirasakan lama. Jadi makanya pemantau bisa ditolerir, bisa diambil oleh sang guru walaupun tidak penuh. Dia ada konsekuensi di dalamnya, karena konsekuensi itu ada yang diajukan dalam pemantau. Yang terakhir inilah yang dilanjutkan oleh Ki Hajar Dewantara kita, bahwasanya posisi kontrol pendidik itu dianjurkan sebagai guru berposisi sebagai manajer. Bahwasanya guru memadukan di situ, dia bersama dengan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Di mana dia mempertanggungjawabkan perilakunya? Nanti dalam posisi manajer ini, guru akan menanyakan keyakinan dalam kelas. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama walas, keyakinan dalam kelas inilah yang akan kita buat pada tahun ajaran baru. Jadi kita tidak mengutamakan aturan di dalam kelas, tapi keyakinan dalam kelas. Jadi manajer ini memantau, siswanya bertanggung jawab, nantinya siswanya berperilaku, dia kembalikan ke siswa. Nah, kenapa berbuat? Apa kamu sudah lupa dengan keyakinan kelas yang kita buat? Dia menyadari kembali peristiwa di awal semester, bahwasanya dia sudah membentuk keyakinan kelas di dalam kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk di awal semester. Keyakinan kelas ini berawal dari peraturan, baru menimbulkan keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas terbentuk, akan muncullah lingkungan positif. Setelah terbentuk lingkungan positif kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, muncullah budaya positif di kelas, di sekolah kita. Muncullah jadinya keyakinan sekolah SD 04. Jadi walas dianjurkan membentuk keyakinan kelas di awal semester. Bagaimana membentuk keyakinan kelas ini? Sebelum kita membentuk keyakinan kelas tadi, kita tanyakan dulu kepada anak-anak kita. Anak kita kelas 1, apa kelas yang dia impikan dari kelas 1? Seperti apa dia mengimpikan kelasnya? Oh Bu, awal maunya kelasnya itu indah, bersih. Nah, seandainya kamu mengimpikan kelas yang indah dan bersih, apa keyakinan yang awak buat supaya keindahan tadi tercapai? Pasti dia berpikir tepat waktu Bu.
selalu memilih sampah Bu. Nah itu kan keyakinan dalam dirinya sendiri. Jadi kita nggak menghukum dia karena membuang sampah, tapi kita tanya lagi, nah sampah yang dibuang tadi apakah bertentangan dengan keyakinan kita? Ya, yakin kamu dengan keyakinan itu bertentangan, dia kembali ke dalam kesadaran di awalnya. Jadi kita nggak memberikan hukuman. Jadi kita kembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah dia sepakati. Seperti itu. Jadi keyakinan kelas nanti kita buat di masing-masing kelas kita buat keyakinan, kita tempelkan. Jadi dia mengetahui apa kesepakatan awal duduk di kelasnya, apa kontrak yang dia buat, perjanjian yang dia buat antara mereka dan guru. Berarti tidak kita yang membuat dari dirinya sendiri, keyakinan dalam dirinya sendiri. Nah, untuk menciptakan keyakinan kelas ini agar tercipta budaya positif tadi, nanti akan muncullah segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadilah yang akan membentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang sudah terbentuk tadi akan dijabarkan dengan segitiga restitusi. Maksudnya di sini, yang pertama kita menstabilkan identitas. Contohnya seperti ini. Misalnya kita ada saspos. Ini segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah siswa tadi. Di sini nanti ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contohnya, kita menstabilkan identitas. Misal, ada peserta didik, misalnya satu peserta didik yang selalu mencontek lembar jawaban teman. Saat kita perhatikan 1 kali PH, dia masih mencontek. 2 kali PH masih mencontek. PH ketiga, kita panggil. Pertanyaannya seperti ini. Dulu, Ibu perhatikan tadi dalam ulangan, dulu mencontek jawaban teman sebelah. Itu benar apa tidak, Nak? Benar, Bu. Itu namanya menstabilitaskan identitas. Kita kembalikan masalahnya di awal. Benar, Bu? Oh, benar. Apakah itu benar atau salah, Nak? Salah, Bu. Dia sendiri yang menjawab salah. Kan kita menstabilkan identitas, kita stabilkan masalahnya. Dia sendiri yang menjawab salah. Nah, kalau jawaban kamu itu salah, kamu mencontek. Kenapa kamu mencontek? Nah, apa alasannya? Nah, saat kita bertanya apa alasannya, itu namanya menvalidasi masalah. Kita internetkan masalah. Kenapa kamu mencontek? Terbukalah pada peserta didik alasan-alasan yang mencontek. Nah, itu namanya validasi masalah pada siswa. Dia coba, karena semalam saya tidak membaca, Bu. Saya main HP, saya menonton TV sehingga saya tidak mengulang pelajaran. Jadi saya mencontek, Bu. Nah, jika kamu semalam tidak membaca buku, kamu menonton HP, menonton televisi sehingga kamu tidak membaca, makanya itu salah. Itu benar apa tidak? Nah, masih dia jawab tidak. Masih dia jawab tidak. Itu tidak, Nak? Tidak. Nah, sekarang Ibu tidak akan mencari kesalahan. Itu validitas kesalahan tadi. Kita masih mencari tidak. Ibu tidak akan mencari kesalahan yang akan kamu perbuat. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Karena kita bukan makhluk sempurna. Siapa makhluk sempurna? Allah. Nah, tetapi kita cari solusi bagaimana kamu tidak melakukan kesalahan. Jadi sang anak tidak merasa dia sendiri yang membuat kesalahan bersalah. Sang guru pun pernah melakukan kesalahan. Jadi dia merasa tidak terintimidasi. Nah, apa solusinya, Nak? Kita tanya seperti itu. Atau kita tanya kembali, apa kamu pernah atau pernah mengingat keyakinan kelas yang kita buat di awal semester, Nak? Pernah, Bu? Ingat kamu apa itu keyakinannya? Kejujuran. Nah, apakah kamu mencontek itu kejujuran? Itu namanya kita menanyakan keyakinan kelas. Makanya di awal semester ini kita membuat suatu keyakinan pada kelas kita. Apa kamu yakin itu salah? Iya, Bu. Di mana salahnya? Tidak jujur. Nah, dia sendiri yang menjawab kalau dirinya tidak jujur. Tidak jujur. Nah, seandainya itu tidak jujur, supaya kamu tidak besok tidak membuat lagi, apa yang kamu lakukan? Kita kembalikan kepada sang anak. Jadi semuanya kembali kepada sang anak. Kita hanya menuntun alurnya. Nah, kita yang memberikan jawaban, dia sendiri memberikan jawaban, itu nanti kita dapatkan dalam keyakinan kelas yang sudah dia sepakati. Nanti dia akan menjawab apa yang akan dia lakukan. Mungkin dia akan menjawab, saya akan belajar, Bu. Besok selanjutnya membaca buku,
supaya bisa menjawab jawaban, dan kejujuran akan tertanam pada diri saya. Jadi tertanamlah kejujuran dalam dirinya. Mungkin ini susah kita sampaikan, tetapi alangkah baiknya kita mulai. Mungkin kita sudah memulai sebelum-sebelumnya, karena seorang guru itu kan memiliki kelembutan dalam mengajar. Tapi juga ada bagian-bagian peserta didik yang tidak bisa ditanamkan seperti itu. Jadi kita berperan sebagai penghukum itu masih dalam tanda kutip. Kapan kita berperan? Mungkin dalam tindakan siswa yang menuju kriminal atau sudah merugikan siswa lain yang terlalu berat. Jadi bukan berarti kita tidak menggunakan, tapi kita dianjurkan posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru adalah berperan sebagai manajer yang bertindak dalam kelas yang dia pimpin, kepemimpinannya dalam kelas bertindak dalam segitiga restitusi. Dia menjalankan menstabilitas dan identitas peserta didik di dalam memvalidasi masalah peserta didik dan selalu menanyakan keyakinan kelas yang sudah terbentuk di dalam kelasnya. Sehingga keyakinan kelas tadi akan menuangkan kejujuran yang dia miliki, kedisiplinan yang awalnya dia sudah bentuk. Jadi dia yakin, kan bukan ibu guru yang membuat keyakinan, kita sendiri. Untuk apa kita lakukan? Ingat, kita yakin Tuhan kita satu, karena yakin kita melaksanakan sholat. Karena kalau dia yakin dengan keadaan dirinya, yakin dengan nilai kebajikan, bisa jadi dia melaksanakan penuh keyakinan kelas dia tadi. Kalau dia yakin, sama dengan kita. Kalau kita yakin dengan Tuhan kita akan melaksanakan ibadah secara penuh. Kalau tidak keyakinan tidak tertanam, berarti tadi masih berkurang kita laksanakan. Begitu juga peserta didik. Jadi posisi kita di sini, Bapak-bapak Ibu, yang memang kita dihindari penghukum, sebagai pembuat masalah, sebagai teman, untuk pemantau itu masih bisa ditoleransi, tapi masih diutamakan adalah kita berperan sebagai manajer yang selalu melaksanakan pola segitiga restitusi di dalam kelas. Jadi jangan sering kita bisa masih benar kita kembalikan ke segitiga restitusi dan stabilkan identitas dan validasi masalah serta menanyakan keyakinan kelas. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Kita kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Sri Vicky sudah menyampaikan materinya. Dan untuk kepada Bapak Ibu semua, kalau ada saran atau beberapa pertanyaan dipersilakan atas materi yang akan disampaikan kepada Ibu Sri Vicky. Ibu Lesti dipersilakan. Ibu Lesti dipersilakan. Terima kasih. Saya ingin bertanya ke Ibu Rini tentang yang dijelaskan tadi, tentang apakah segitiga restitusi bisa dilaksanakan pada anak yang sudah dididik dengan kekerasan di lingkungan rumah. Terima kasih. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Ibu Rini. Bagaimana Ibu Rini langsung dijawab atau ditunggu pertanyaan yang lain? Berjawab. Oke. Bagaimana Ibu yang lain, masih ada pertanyaan? Saya kepada Ibu Pipi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya begitu sekali akan bertanya kepada Ibu Fikri yang telah menyajikan tentang budaya positif pendidikan. Tadi telah dijelaskan tentang budaya positif itu, dan jadi saya ingin bertanya, di sini kita kan sudah membuat keyakinan kelas dan kita sudah memfasilitasi siswa dan
stabilisasi siswa. Seandainya di lokal sudah kita lakukan semua itu, tapi anak itu masih tetap kelakuannya belum berubah, apa yang harus kita lakukan? Hanya itu Bu Kiki. Nah, baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Ya, pada Bapak silakan. Terima kasih saudara beberapa. Langsung saja coba pertanyaannya langsung tanyakan di sini kepada Bu Yani. Pertanyaan, apakah perbedaan hukuman dan konsekuensi dan konstitusi? Ya, apakah ada perbedaan maupun dengan sekian jenis? Ya, terima kasih Bapak. Di sini sudah ada 3 pertanyaan. Bagaimana Ibu ini masih lanjutkan pertanyaannya? Cukup. Nah, baiklah, untuk 3 pertanyaan itu dari Bu Rusi, Bu Vivi, dan Pak Febri akan dijawab langsung oleh Ibu Yusni. Pada Ibu Yusni, silakan. Ya, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan Ibu Rosi, pertanyaannya bagaimana kita menjalankan segitiga restitusi kepada rekan didik yang sudah dikasar dalam lingkungan rumah, dalam lingkungan rumahnya. Nah, memang kita ketahui Bapak-Bapak Ibu-Ibu, seorang peserta didik itu tidak lepas dari 3 ranah lingkungan: rumah, sekolah, dan masyarakat. Pertanyaan dari Ibu Rosi ini, sekian saya mengalami pendidikan, 1 bulan saya mengadakan pendidikan, pertanyaan itu saja yang saya munculkan dalam instruktur pusat. Bagaimana saya melaksanakan segitiga restitusi ini, Pak? Sedangkan di sekolah saya banyak anak yang sudah dididik kasar di rumah, di masyarakatnya pun dia sudah bergaul dalam kekasaran. Seolah-olah rasa lunak yang saya berikan dan lembut di sekolah tidak ada arti bagi mereka. Jawabannya masih sama, Bapak-Bapak Ibu. Peran kita seorang guru menuntun. Kita tuntut dengan seperti ini. Yang penting kita jangan sampai memberikan kekerasan kepada sang anak. Dia sudah mendapatkan kekerasan di rumah dan masyarakat, apakah sekolah juga akan memberikan kekerasan? Kita kembalikan kepada nawai kita, Bapak-Bapak Ibu. Memang anak kita sudah dididik di rumah dengan kasar, melewati batasnya. Apakah kita juga akan memberikan seperti itu? Mungkin kelembutan di sekolah tadilah yang akan kita berikan. Walaupun dia tidak mendapatkan di rumah, di masyarakat, secuil yang kita dapatkan mudah-mudahan bermakna yang secuil tadi bagi peserta didik kita. Itu artinya. Dan ditambah lagi dengan kita akan berusaha, tentunya kita tidak lepas dari doa. Yang kedua, pertanyaan dari Bu Vivi, kita sudah melaksanakan segitiga restitusi, menstabilitaskan identitas siswa, memvalidasi masalah, serta melaksanakan keyakinan. Sudah kita laksanakan kepada mereka. 1 kali dia berbuat kesalahan, kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Lancar. Kedua lancar, tapi hasilnya tidak baik. Bagaimana solusinya? Nah, disinilah peran kita lagi. Segitiga restitusi rupanya tidak berampuh, tidak terjalan kepada peserta didik. Nah, kalau biasanya kita melaksanakan pemanggilan orang tua, 1 kali PR, 2 kali PR, 3 kali 4 kali berapa. Disinilah peran lagi hubungan orang tua dan sang guru. Kita tanamkan lagi kepada sang orang tua tadi segitiga restitusi. Nah, jawaban dari orang tua kita pemetaan namanya Ibu. Apa itu pemetaan? Apakah 5 kebutuhan dasar peserta didik tadi di rumah terpenuhi? Acuan anak peserta didik kita bermasalah di sekolah dipacu oleh 5 kebutuhan dasar tadi. Kebutuhan pokok mungkin kasih sayang dari orang tua, di rumah tidak bebas, selalu dikekang oleh orang tua, kesenangannya tidak tercukupi. Di sanalah kita pemetaan dengan orang tua tadi. Jadi kita memanggil orang tua bukan berarti kita panggil kalau bisa Bu, dia seperti ini, dia seperti ini. Kita kembali ke amati, kita kembali ke akar awalnya. Apakah 5 kebutuhan ini terpenuhi? Atau orang tua sibuk sehingga kasih sayang kurang. Karena kurang kasih sayang, dia butuh kasih sayang, overacting di sekolah sehingga yang lain dilanggar. Kita jalankan keyakinan keras, segitiga restitusi,
Nggak maju kenapa? 5 kebutuhan tadi tidak tercukupi. Jadi kita kembali ke orang tuanya, apakah 5 kebutuhan tadi tercukupi? Mungkin pagi tidak sarapan, sampai di sekolah pukul 8, Bu, permisi. 1 jam lagi, Bu, permisi. Kenapa? Kebutuhan pokok tidak terpenuhi. Atau ada kita mengalami kan bapak-bapak ibu mengambil uang teman, itu karena kebutuhan pokok utama tidak terpenuhi di rumah. Uang jajan cuma 2.000, tidak penuh untuk perut, minta uang si Adil, minta uang siapa. Jadi si Adil mengadu, kita lanjutkan dengan segitiga restitusi, nggak akan walaupun dia sudah punya keyakinan. Kenapa? Memang dari awalnya kurang kosong, memang uang tadi kurang, akhirnya perutnya kosong, tidak terpenuhi. Jadi pemanggilan orang tua tadi juga perlu. Jadi segitiga restitusi ini juga tidak lepas dari kita dan kita laksanakan. Kita tidak lepas dari hubungan kerjasama orang tua. Kemudian pertanyaan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaannya, kalau hukuman tadi kita langsung ngecap, kita berikan cap, kamu lagi, nilai kamu lagi yang rendah. Jadi dia akan merasakan jangka panjang intimidasi dari sekolahnya. Contoh, anak kita terlambat, kita beri hukuman mengelilingi lapangan 10 kali. Coba Bapak Ibu pikir, ada nggak hubungannya dengan terlambat dengan menghukum mengelilingi lapangan? Beda dengan ibu olahraga, anaknya terlambat main bola kaki, dia hukum anaknya mengelilingi lapangan 10 menit. Ada beda Bapak Ibu. Yang satu hukuman tadi anak terlambat tadi mengelilingi lapangan 10 kali tadi, nggak ada hubungannya dengan keterlambatannya. Apa hubungan keterlambatannya dengan mengelilingi lapangan? Tapi ibu olahraga ada hubungannya sama dengan pemanasan olahraga. Ini namanya konsekuensi. Jadi ada keterkaitan antara sanksi yang kita berikan dengan kesalahannya. Bu, saya terlambat Bu, teman-temannya sudah berdiri di lapangan 10 menit, dia terlambat, berarti kan dia belum mengikuti. Dihukum dia dengan mengelilingi lapangan tadi 10 menit. Berarti kita memberikan konsekuensi. Nah, kalau restitusi tadi, kita memberikannya dengan cara lemah lembut tadi, dengan segitiga ini, kita tanamkan keyakinan kita tidak memberikan hukuman, tapi kita masukkan di dalamnya konsekuensi. Kita jabarkan dia konsekuensi tadi. Contohnya tadi dia terlambat olahraga, kita suruh 10 menit. Berarti nanti keyakinannya, apa rugi nak kalau seandainya kamu besok terlambat lagi? Ya Bu, kan dia mengelilingi lapangan kan terpisah dari teman lain. Jadi teman lain udah sampai main servis poli, dia belum mulai kan? Nah, jadi itu. Jadi kembali ke keyakinan jelas dan konsekuensi. Jadi hukuman itu tidak ada kesepakatannya di awal. Konsekuensi itu bisa jadi ada kesepakatan antara guru dan murid, dan hukuman sanksi yang diberikan ada keterkaitan antara pelanggaran yang dia lakukan dengan sanksi yang diberikan. Seperti itu. Restitusi kita selalu melaksanakan penyelesaian masalahnya tadi dengan kontrol manajer, melibatkan 3 segitiga ini. Stabilitas identitas, validasi masalahnya, dan menanyakan keyakinan. Intinya keyakinan ini, Bapak perlu keyakinan dalam dirinya sendiri. Mungkin kalau dia yakin seperti ini, kalau yakin tidak terlambat, nah dalam pelajaran jadinya dapat. Kalau yakin belajar, akhirnya tidak mencetak, kembali ke keyakinan. Makanya di awal semester umumnya guru dibuat kesepakatan kelas, kontrak belajar antar kelas. Kontrak belajar di dalam kelasnya dia sepakati. Jadi kalau dia melanggar kesepakatan yang dia buat, keyakinan yang dia buat, bukan dari guru tapi dari dirinya sendiri. Nah, ada yang lain Bapak-bapak Ibu? Dan demikian jawaban yang dijabarkan oleh Ibu ini. Bagaimana dengan Bapak-bapak dan Ibu semua? Apakah sudah puas dengan jawabannya atau sudah memahami? Ya, dengan berakhirnya penjelasan dari Ibu ini tadi, maka kita masuk ke penjelasan selanjutnya. Mudah-mudahan ya, dengan adanya penjabaran materi tadi, mudah-mudahan budaya positif terlaksana di sekolah kita. Dan selanjutnya acara berikut yaitu arahan atau masukan yang disampaikan oleh kepala sekolah kepada Ibu dipersilakan.
dari Ibu ini tentang bagaimana kita menghadapi siswa kita dalam mengajar. Itu intinya, jadi dari awal sampai akhir mungkin ibu-ibu sudah paham apa tujuan yang disampaikan ibu ini. Ibu rasa mungkin sudah paham bagaimana kita masuk dalam anak gitu. Bagaimana caranya kita menggunakan anak, bagaimana caranya kita menarik anak supaya tertarik belajar, ya, supaya tertarik. Bisa dia patuh sama kita, bisa dia tidak tertekan lah. Bagaimana caranya kita mengajar dia merasa senang, ya. Caranya, bagaimana caranya kita bergaul dengan anak di sekolah, walaupun dia tertekan di rumahnya, tapi dia dengan pandainya kita membujuk dan menarik dia dalam belajar, maka dia senang belajar di sekolah. Taktiknya, jadi sudah disampaikan sama ibu ini. Mungkin sebelum-sebelumnya itu sudah kita jalani juga, tapi untuk lebih menguatkan dan memperjelasnya, lebih dijelaskan sama ibu ini bagaimana caranya anak itu supaya dia tidak takut dengan kita. Kan kadang-kadang anak itu kan banyak takutnya, jangan hari dia takut sekolah, tidak sekolah karena marah sama gurunya, dimarahin sama gurunya, ya kan? Ada tempuh aja dia mencari itu kan, akhirnya dia demam, ya. Dia takut tidak mau sekolah karena PR-nya tidak siap. Jadi untuk itu kita boleh juga seandainya murid kita itu tidak siap PR-nya, kita tanya dulu apa alasannya. Tidak langsung kita marah, ya. Kalau langsung kita marahkan, dia nanti takut sama kita lagi. Jadi kita harus bisa menarik anak itu supaya dia senang sama kita. Tanpa bertemu, kalau tidak bertemu dengan kita, dia rasanya kehilangan, ya. Libur agak lama, dia pengen sekolah, cinta. Bagaimana kita menarik anak itu cinta ke sekolah, cinta dengan lingkungan sekolah, ya. Jadi itu pokoknya kita dituntut bagaimana harusnya kita ramah, ya, anak senang dan tidak takut sama kita. Kita fokusnya tadi ibu lihat, ya, bagaimana kita menarik anak lah supaya dia tidak tertekan dengan tugasnya, ya. Jadi mungkin ibu sudah paham apa yang disampaikan ibu ini tadi, dan kalau ada yang berlalu yang telah itu tidak sesuai, ya kita ubah lagi, ya. Ubah, misalnya ada anak itu membawa mainan dari rumah, tidak langsung kita marahin. Ini apa nih? Mainan apa? Mana beli? Nggak boleh seperti itu. Kita tanya dulu dari mana dapatnya. Kan kadang-kadang kan ada tuh yang merasa kamu mainan terus belanjanya, tidak boleh. Dimarahin. Jadi anak itu ketakutan, kalau lepas anak itu tidak takut dengan kita. Senang ya, apa saja yang terasa saja kalau dapat dia sampaikan sama kita. Jadi kita tanamkan pada anak kepercayaan dia itu sama kita. Kita tanamkan. Jadi tidak ada dia merasa takut. Kalau dia takut, dia sama kita itu pelajarannya tidak fokus juga ya, kan? Dia itu istilahnya masih ketakutan mulai. Jadi dia tuh kalau jadi kita harus terbuka juga sama anak. Ini ibu tidak suka seperti ini, ya. Besoknya kan dibuat lagi. Jadi itulah bagaimana taktiknya kita berubah sikap anak supaya dia percaya sama kita, dan dia juga percaya pada dirinya, ya. Dia yakin juga
kepada dirinya. Nah, jadi itu yang kita tanamkan kepada anak, keyakinannya, ya, kepercayaannya. Nah, itu ibu itu yang bisa ibu berbuat, ya. Kalau yang bertanya lagi yang lain tentang budaya ya, nulis tanya sama ibu ini. Bisa itu yang bisa ibu perjelas sedikit juga. Ya, terima kasih kita ucapkan pada kepala sekolah tentang arahan dan sarannya. Mudah-mudahan kita mampu dapat melaksanakan dan menerapkan budaya positif di sekolah kita. Dan tentunya tidak lepas dari kerjasama kita seorang guru dengan orang tua murid. Serta dengan itu adanya kerjasama yang baik sehingga kita dapat mampu menciptakan kiat-kiat yang bagus dan sesuai dengan karakteristik siswa sehingga dapat kita menciptakan dan melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Saya dari penjelasan tadi oleh Pak Sekolah tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana impian yang kita harapkan di kelas ini? Sekarang coba anak-anak itu pikirkan sebentar. Apa impian kamu dengan kelas 6? Kelas yang seperti apa? Kelas seperti apa yang kamu impikan kelas kita ini? Kelas yang mungkin yang terkerja dari kelas lain, kelas mungkin yang terbersih dari kelas lain. Seperti apa kelas ini kamu impikan? Coba bayangkan sejenak, kamu bayangkan impian kamu dengan kelas lain. Bisa? Bisa nak? Terbayang sama kamu apa impian kamu di kelas 6? Kelas impian kamu impian apa di kelas 6? Impian kelas 6. Mungkin kelas yang paling terbersih, kelas yang paling disiplin. Bisa nak? Nah, masing-masing kelompok akan diberikan kertas 2. Kamu tulis dengan spidol kelas yang akan kamu impikan. Bisa? Bisa. Ibu kasih waktu 5 menit. Ditulis dengan spidol. Nanti kita tempel ke depan kelas yang kamu impikan tadi. Coba ditulis, nanti kita tempel ke depan impian kelas 6. Coba. Coba tulis dengan teman. Bisa dikasih dengan Pak. Coba lanjutkan dengan teman. Bicarakan dengan teman sebelahnya apa impian yang kamu inginkan.
Nah, boleh impian boleh. Nah, sudah? Kalau mau ini sudah? Sudah, nah? Nah, yang ini mana? Mana, nah? Mana? Mana? Sudah? Sudah bisa kita tempel ke depan? Sudah bisa kita tempel ke depan? Sudah? Sudah, nak? Coba kalau boleh tempel ke depan. Impiannya. Coba tempel ke depan. Disusun dengan rapi. Mana lagi kelompok? Mana lagi kelompok? Coba disusun dengan rapi. Dalam impian dalam enam. Mana lagi, nak? Anak ibu yang di belakang ada apa? Mana lagi, nak? Ada lagi? Masih ada? Masih ada memiliki impian? Masih ada yang memiliki impian? Coba siapa lagi? Masih ada kelompok ibu yang mau ke depan? Ya, coba. Bisa? Ya, ini kelas impian. Kelas yang impian yang kamu inginkan di kelas 6. Lihat ya, impian kelas 6. Yang menulisnya ini kamu, yang mencari kamu, yang menimbulkannya kamu. Itu kamu yang berimpikan kan? Coba dibaca anak ibu satu orang ke depan berapa? Berapa? 14 yang diimpikan oleh kelas 6 sekarang. Coba berapa? Coba dibaca. Nah, coba dulu ya. Kelas yang mana, nak? Kelas yang, coba baca. Kelas yang tertib mematuhi aturan dan patuh kepada guru. Nah, terus. Kelas yang tertib Kelas yang kelas yang berprestasi dan berkarakter. Lanjut. Kelas yang kreatif dan tetap berprestasi. Lanjut. Kelas yang penuh dengan persatuan dan patuh pada guru. Kelas indah, bersih dan rapi. Kelas yang indah, bersih dan rapi. Lanjut. Kelas cerdas dan kreatif. Kelas yang cerdas dan kreatif. Apa lagi? Kelas yang disiplin dan kelas yang bersatu. Kelas yang disiplin dan kelas yang bersatu. Terima kasih, Kakak. Nah, itu adalah impian yang kamu
impian yang kamu impikan. Bisa kamu mengimpikan itu kan? Bisa nak? Bisa. Kan kamu impikan tuh, kamu bayangkan kelas 6 seperti ini, kelas yang disiplin, yang indah, yang rapi dan sebagainya. Nah, untuk mencapai impian kelas 6 ini, mencapai kelas yang kamu impikan, tentu ada usaha kan? Ada usaha dan doa. Nah, usaha dan doa tadi ada dalam sebuah keyakinan. Apa yang kamu yakini untuk membentuk kelas yang seperti ini? Tentunya masing-masing kamu memiliki keyakinan dari diri sendiri. Oh, awak yakin? Kita yakin bahwasanya Tuhan itu satu. Kita yakin kita bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena yakin kita sholat 5 waktu. Karena itu apa yang bicara saya? Ada yang mau ngomongin? Karena kita yakin Tuhan itu, kita sholat 5 waktu. Nah, sekarang kita buat keyakinan dalam diri kita. Nah, keyakinan tadi akan kita jadikan keyakinan di kelas. Ada pernah ibu punya keyakinan? Ada? Nah, masing-masing anak ibu akan diberi kertas berwarna. Masing-masing anak ibu diberi kertas ini. Kamu tulis keyakinan kamu. Nah, ada anak yang sebelah. Ada ya? Ya, kita ingat kelas impian, kelas yang disiplin. Kalau disiplin, ya benar itu di kanan. Tidak kan? Bisa? Kertas ini dibagi. Itu buat gambar ya. Nah, namanya bisa bagi ke teman. Masing-masing kamu tulis dengan penanya apa keyakinan dalam waktu selama paling lama 10 menit sekarang. Apa? Mana saya? Keyakinan itu seperti mana misalnya? Di sini. Kelas yang masih. Ini ada iya, keyakinan. Sudah? Sudah nak? Belum. Masih ada waktu.
Ingat keyakinan apa yang kita yakini untuk kelas kita. Kelas yang bagaimana yang kita yakini. Kita yakini dalam diri kita. Contoh, supaya tidak terlambat bagaimana kita? Disiplin kan? Disiplin waktu. Supaya kita tidak mencontek bagaimana kita? Bagaimana kita? Supaya tidak mencontek kita bagaimana? Nggak tahu? Apa? Keras juga. Keras lagi caranya. Belajar. Sudah? Kalau sudah kita akan tempel ke depan. Masing-masing kamu akan menempel ke depan keyakinan kelas. Bisa? Bisa nak? Sudah? Sekarang coba kelompok depan dulu. Silakan atur posisinya. Apakah yang semua dan 3 orang yang di sini? Tidak boleh. Nah. Kelompok mana lagi ya? Nah, kelompok itu ada laki-laki, coba. Sudah? Coba dulu ke depan, ayo ke depan. Ayo. Ada lagi? Yang lain yang naik pula sudah dulu. Nanti dulu ya. Yang lain lagi. Kelompok P. Kelompok terakhir. Sudah ada dong. Nah, nampaknya semangatnya sudah bertambah tahun. Ada yang temannya ke depan, yang lain berbicara. Ada yang temannya ke depan langsung sekali banyak-banyak. Itu bagus apa tidak, nak? Bagus apa tidak itu? Nah, bagus kan? Apakah itu bagus? Nah, itu makanya ibu bentuk sekarang keyakinan kelas. Anak ibu, halo. Hai. Makanya ibu bentuk sekarang keyakinan kelas. Nah, kemudian
dorong ke depan sekali banyak, temannya melakukan kegiatan dia asik berbicara, itu sama dengan sudah melanggar keyakinan kelas. Makanya ibu buat keyakinan itu dari awal. Kita sepakati, setuju apa tidak keyakinan kita ini? Dah, sudah? Dah, sekarang coba Abel, baca, cepat, lebih cepat nak. Yang pertama, yang warna pink. Coba dibaca dari di situ, keyakinan yang warna pink. Saya buat untuk kamu. Terus lanjut. Lanjut. Nah, ini salah satu keyakinan yang dibacakan oleh saudara Ibu Lantikan ya. Kelas yang saling menyayangi, yang menghormati, menghargai, belajar, kelas yang jujur, kelas yang disiplin, kelas yang bersih, datang tepat waktu, disiplin, menghargai, tetap sholat 5 waktu, menjaga kelas, tetap rapi dan bersih. Nah, itu keyakinan yang harus. Sekarang pertanyaan ini, apa kamu yakin itu satu keyakinan dari diri kamu? Yakin itu keyakinan dari diri awak? Yakin? Apakah itu bisa kita sepakati? Apakah itu bisa kita sepakati? Bisa. Kita duduk di kelas 6, kita memiliki keyakinan kelas seperti ini, akan kita pajang. Apakah kamu yakin dengan keyakinan kelas yang kamu buat? Yakin? Semuanya setuju? Semuanya setuju? Ada anak ibu yang keberatan? Atau ada anak ibu yang mau menanggapi atau berkomentar? Yakin? Yakin? Yakin. Kalau itu kita tetapkan bahwa ini adalah impian kelas 6 dan ini adalah keyakinan kelas 6. Hari ini kita putuskan kelas 6 sudah memiliki impian dan keyakinan kelas. Oke? Oke, coba kita sedikit. Tempo 1. Tempo 2. Tempo 3. Tempo 4. Tempo 5. Yakin siap belajar? Yakin siap belajar dengan kelas 6? Yakin siap belajar dengan kelas 6? Dengan mengikuti impian dan keyakinan kelas di atas. Iya nak? Iya? Iya, oke. Coba kita lihat kelas 6. Oke. 1, 2, 3. Kelas 6. Oke. Lagi 1, 2, 3. Kelas 6. Oke. 3. Nah, di kelas 6, setelah teman kelas 6 ini kamu akan melaju ke sini. Nah, sebelum ibu memulai pelajaran, sebelum kita memulai materi di kelas 6, sebelum kamu sah duduk di kelas 6, ibu mau kita